Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian, khususnya para pengurus takmir Masjid Nurul Huda UNS, para mahasiswa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk sama-sama belajar tentang tafsir ayat puasa yang rujukan utamanya akan diambil dari kitab Tafsir Ayatis Siyam, karangan Ustadz Samiwadi Abdul Fattah Al-Qaddumi. Sudah kami sampaikan pada hari sebelumnya bahwa Ustadz Samiwadi Abdul Fattah Al-Qaddumi ini adalah seorang dai lepas di Yordania sana. Awalnya beliau adalah seorang akademisi di Universitas Yordania, kemudian juga pernah di Universitas Libanon di bidang studi Islam. Namun karena beliau ingin mendedikasikan hidupnya untuk dakwah secara total, maka akhirnya beliau lebih memilih menjadi seorang juru dakwah freelance, dai lepas macam itu. Kita hari ini insya Allah akan masuk langsung ke ayatnya. Jadi kalau di hari sebelumnya kita membahas tentang pengantar buku ini, muqaddimahnya, kemudian gambaran pentingnya belajar tafsir, meskipun tafsirnya itu bukanlah tafsir yang mendalam, melainkan hanya tafsir dari buku saku seperti yang kami tampilkan ini. Karena memang kalau belajar dari kitab yang besar itu kan butuh waktu, tenaga, dan pengorbanan lah semacam itu. Kita belajar tentang keutamaan tafsir. Di bagian muqaddimah juga ada cerita tentang sahabat Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang sangat cerdas, dan beliau itu kemampuan menafsirkannya sudah tampak sejak berusia 13 tahun. Muqaddimah ini ditutup dengan pernyataan dari pengarang buku bahwa menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran itu adalah kesibukan yang sangat baik, bahkan bisa dikatakan sebagai kesibukan yang paling baik. Karena secara logika nilai sebuah kesibukan itu bisa dilihat dari bagaimana kita mendedikasikan diri terhadap kesibukan itu. Jadi kalau misalnya kita mencurahkan kekuatan dan kemudian objek yang menjadi pekerjaannya itu juga hal yang baik, maka insya Allah itu adalah perbuatan yang mulia. Dan dalam penutup muqaddimah itu juga pengarang mengutip ayat dari surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka masih tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Tadabbur itu kan mengandung makna merenungi, mempelajari, dan mengeksplorasi isi, kurang lebih semacam itu. Kalau Anda membuka kamus berbahasa Arab dengan entry kata dabarah dan mendapatkan di sub entry-nya itu ada kata tadabbur, maka tadabbur itu diterjemahkan atau diartikan dengan at-ta'ammul, wat-ta'ammuq, wat-ta'allum, dan sebagainya, yang kalau disimpulkan itu kurang lebih mendalami, kemudian merenungi dan mempelajari. Tiga komponen makna itu. Baik, sekarang mari kita masuk ke ayatnya. Mungkin untuk hari ini di ayat 183 dulu. Rangkaian ayat puasa itu kan ada 183 sampai 187 dalam surah Al-Baqarah, ayat itu. Dan uniknya, bukan unik karena memang Allah sudah mendesain seperti itu. Ayat 183 sampai 187 dalam surah Al-Baqarah itu ujungnya selalu ada la'alla.
ya, kecuali ayat 184. Nah, la'alla itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya semoga, kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan semoganya ini adalah harapan untuk sesuatu yang bisa dicapai. Jadi di situ ada la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa, gitu. La'allahum yarsyudun, ya, dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat urutannya seiring dengan kita mempelajari satu persatu ayat ini. Ya, kalau bisa kita tuntaskan satu ayat 183 itu pada hari ini, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya kita masih memiliki kesempatan-kesempatan lain untuk mempelajarinya, karena kalau yang dikejar itu selesainya, ya belum tentu kita bisa memahami. Padahal kan target taklim semacam ini adalah agar kita paham, kemudian kita bisa mengamalkan. Atau kalaupun ayatnya itu tidak memberikan perintah langsung pengamalan sesuatu, ya kita paham dan kemudian kita bisa merasakan kehebatan ataupun keagungan ayat tersebut. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ya, saya tidak usah membacakan ayatnya. Saya yakin hadirin dan hadirat sudah familiar dengan ayat ini, ya. Ini tadi yang saya bilang diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Nah, tafsirnya ini nanti akan mengupas pilihan kata dan struktur ayat. Jadi kok diawali dengan ya, kok kemudian ada kata ayyuha, kok pilihan untuk arti mewajibkan itu digunakan kata kutiba dan lain sebagainya. Tafsirnya semacam itu, ya, sebagaimana judul bukunya itu tafsirnya kan dirasah bayaniyah fiqhiyah. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu mempelajari fikih berdasarkan tujuan susunan suatu ayat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Baik, kita ke al-ma'nal ijmali. Al-ma'nal ijmali ini artinya makna secara umum. Yang di bawahnya al-ma'na at-tafsili, ini artinya makna secara rinci. Kalau ini makna secara global, ini makna secara rinci, ya. Hadza khitabun minallahi subhanahu wa ta'ala lil mu'minin. Ayat ini, ya, ayat puasa ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita sama-sama tahu ya ayyuhalladzina amanu artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Atau kalau mau sedikit ekstrim, itu seakan-akan Allah menyapa wahai orang-orang yang dalam kurung masih merasa beriman. Kalau kamu merasa beriman, maka kamu pasti merasa bahwa ini adalah perintah yang harus kamu taati. Seakan-akan seperti itu, ya. Kalau kita enggan menaatinya, ya kita harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kualitas iman saya kayak gimana, ya. Kan kita dianjurkan untuk gembira menyambut Ramadan, ya. Kita dianjurkan untuk merasa gembira karena ada kemuliaan dan keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Tapi mari kita tanya ke diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar bergembira menyambut bulan Ramadan? Dulu waktu awal puasa itu apakah kita alhamdulillah Ramadan, atau aduh bakal puasa? Nah, itu ya, kita introspeksi diri kita masing-masing, ya. Itu Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah maka hendaklah mereka bergembira. Keutamaan dan rahmat Allah di situ menurut para ahli tafsir adalah turunnya Al-Qur'an dan datangnya bulan Ramadan. Mohon maaf saya lupa nomor ayatnya, itu surah At-Taubah, tapi saya lupa nomor ayatnya. Nanti akan saya cek lah, siapa tahu ada di antara sekian ayat sini. Ya, tapi kayaknya seingat saya tidak ada. Mungkin Anda bisa telusuri sendiri, kan sekarang banyak aplikasi Quran yang hanya dengan menuliskan sepotong kata itu bisa ketemu ayatnya apa.
Jadi bunyi ayatnya itu qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, seperti itu. Nah, saya itu juga korban teknologi itu, jadi suka lupa nomor ayat gara-gara sekarang lebih suka menelusuri dengan aplikasi. Baik, itu mengapa seruan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, agar kita mengintrospeksi diri kita. Kita ini beneran beriman apa enggak? Yukhbiruhum bi annahu aujaba alaihim siyamu syahri Ramadan. Allah memberitahukan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah mewajibkan bagi mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seruan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu umumnya selalu diikuti dengan perintah atau larangan tertentu. Ya, nanti hadirin-hadirin sekalian bisa mengecek ya di Quran terjemahnya, mungkin rata-rata yang ayat yang ada diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu diikuti dengan perintah atau larangan. Misalnya saja kalau yang larangan itu kan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok lelaki mengolok-olok atau menghina sekelompok lelaki yang lain, dan janganlah sekelompok karena boleh jadi kelompok yang dihina itu lebih mulia dari mereka, dan janganlah sekelompok perempuan mengolok-olok kelompok perempuan yang lain karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih mulia dari mereka. Itu ayatnya sekitar ayat, saya lupa juga itu, sekitar ayat 11, antara 10 sampai 14 di surah Al-Hujurat. Nanti bisa dicek. Kalau ada hadirin-hadirat yang tahu ya bisa memberitahukan temannya ya ayatnya nomor berapa itu yang saya sebutkan tadi. Nah, diwajibkan ya, ayatnya ini berisi kewajiban yang tadi kalau kita merasa beriman maka kita merasa bersemangat untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bukti dari keimanan kita. Kama aujabahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana diwajibkan terhadap umat yang terdahulu. Ya. Oke, ini cukup jelas jadi tidak akan kita bahas di sini. Liyakuna madrasatan yata'allamu fihal mu'minuna taqwa, agar puasa itu menjadi sarana belajar atau sekolah yang di dalamnya orang-orang beriman belajar bertakwa atau belajar untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, maksudnya begini, mari kita hitung, kita sudah melewati berapa kali Ramadan seumur hidup kita. Dihitungnya mungkin sejak kita puasa penuh lah ya, mungkin usia SMP, atau mungkin ada yang lebih cepat, atau mungkin ada yang lebih lambat karena dulu sering terpengaruh teman. Ya, kalau saya pribadi terus terang di pedalaman Kalimantan sana itu ya puasa penuh itu kayaknya itu kelas 3 SMP deh, karena ya sungai di sana jernih, tengah hari pulang sekolah kami berenang dan menerapkan pepatah sambil menyelam minum air. Ya, kami menerapkan itu. Siang-siang lapar di hutan, banyak buah-buahan hutan, ya tinggal dipetik. Ya, yang tahu hanya geng-gengnya sendiri, tidak puasa itu. Ya terpengaruh ya, kayak gitu. Ya lingkungan itu memang mempengaruhi. Tapi kita kembali ke yang menghitung tadi itu. Ini kan belajar bertakwa ya, atau belajar meningkatkan takwa. Kita hitung. Anggaplah mungkin kalau usianya 20 sampai 25 tahun, dia sudah pernah puasa penuh, sehari penuh dalam bulan Ramadan dan 1 bulan full, ya kecuali kalau perempuan mungkin halangan, itu mungkin sudah 10 tahun ya, atau 15 tahun. Dari 10 tahun melewati Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sudah seberapa banyak peningkatan ketakwaan kita? Ngukurnya kan sederhana. Kita tinggal buka Al-Quran,
lihat dalam Quran itu ayat-ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa, kan banyak ya. Di surah Al-Baqarah ada misalnya kayak gitu. Yang di awal Quran aja sudah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat dan seterusnya. Nah itu kita lihat di ayat-ayat yang mengandung ciri orang bertakwa itu, seberapa banyak ciri itu yang sudah melekat secara lumayan permanen. Karena kalau saya bilang permanen itu agak susah ya, manusia itu kan imannya naik turun kayak gitu. Kecuali para nabi dan rasul misalnya yang imannya selalu meningkat. Kalau kita orang awam ini kan imannya naik turun. Nah, jadi kita lihat ciri itu mana yang lumayan melekat secara permanen diri kita. Kalau ternyata masih sedikit, ayo kita introspeksi masing-masing diri kita, apakah puasa yang sudah kita lalui sepanjang ini, sekian tahun umur kita, berpengaruh secara positif kepada diri kita. Kemudian kita masuk ke al-ma'na at-tafsili, ya, makna secara rinci. Tartabitul ayatu bima qablaha minal ayat. Ayat puasa memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat yang ada sebelumnya. Jadi hubungannya ini adalah ayat yang memiliki yang sama-sama di dalamnya itu ada ayyuhalladzina amanu, dan sama-sama di dalamnya ada kutiba. Itu yang dimaksud oleh pengarang. Ya, itu bisa dicek di ayat 178 dan 180 dalam surah Al-Baqarah. Kalau puasa itu kan 183. Itu yang dimaksud hubungannya di sini. Wa hadzal irtibatu yazharu hina an-nazari fi siyaqi liyattadhiha lana anna siyaqa siyaqu bayanin li faraidha katabaha Allah Subhanahu wa taala 'alal mu'minin. Hubungan ini nampak ketika kita melihat konteks. As-siyaq itu konteks. Ketika kita melihat konteks, sehingga jelaslah bagi kita bahwa konteks yang dimaksud adalah penjelasan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Fakanal qisasu wa ba'dahul wasiyatu tsumma siyam. Kewajiban yang dimaksud adalah qisas, wasiat, dan puasa. Jadi ayat yang sama-sama ada ayyuhalladzina amanu dan kutiba di dalamnya itu adalah ayat tentang qisas. Ya, kita sudah tahu qisas itu apa ya, paling tidak kita tahu arti awalnya. Qisas itu kan pembalasan sesuai dengan kejahatan yang terjadi. Jadi kalau misalnya orang itu membunuh, ya dia dihukum mati kayak gitu ya. Kemudian wasiat termasuk di dalamnya warisan dan puasa. Nah, kata kutiba ini ya kan terjemahannya diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, terjemahannya seperti itu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi sebenarnya ada, kalau meminjam istilah semantik, ada komponen makna yang harus dipahami pada terjemahan kata kutiba tersebut. Ibarat bahasa Indonesianya itu begini loh. Misalnya kata ayah dan kata bapak itu kan sama-sama mengandung komponen makna laki-laki dewasa. Tapi kalau ayah itu kan kemungkinan besar dia punya anak. Kalau bapak itu lebih cenderung sebutan formal dan belum tentu dia punya anak. Nah kan kayak gitu ya. Jadi komponen makna itu kan kita ngelis apa saja kemungkinan yang menjadi ciri dari arti suatu kata. Ayah, satu, laki-laki dewasa. Bapak, laki-laki dewasa. Oh ya sama. Ayah punya anak, bapak belum tentu. Ini kan kayak gitu. Bapak panggilan formalnya Pak Rektor, kan bukan ayah rektor. Nah gitu. Tapi dua kata ini mirip. Nah dalam Al-Quran misalnya digunakan kata kutiba. Sebenarnya untuk kata diwajibkan bisa saja digunakan kata lain, furidho atau wujiba, tapi kata itu tidak dipilih oleh Allah karena dalam kata kutiba ini ada komponen makna yang menunjukkan bahwa perintah itu besar dan butuh pengorbanan untuk melakukannya. Ya.
Kalau furido itu berarti perintahnya diwajibkan karena sudah ditetapkan. Tapi kalau kutiba, perintahnya itu diwajibkan dan kamu harus siap karena itu berat dan butuh pengorbanan. Dan ini memang sudah diperingatkan kan oleh Nabi Muhammad ketika beliau pulang dari perang Badar. Beliau bilang bahwa kita ini pulang dari jihad kecil mau menuju jihad besar. Terus kata sahabat, apa jihad besar itu ya Rasulullah? Puasa. Karena yang dilawan diri sendiri, bukan orang yang tampak di depan kita. Nah itu, jadi urutan hubungannya itu sama atau kurang lebih sama beratnya dengan masalah kisos. Kisos ini kan termasuk perkara berat, dan wasiat, warisan ini juga. Ya, meskipun warisan itu kelihatannya gampang, tapi sebenarnya kan banyak loh di realitas sosial itu konflik yang muncul karena ketidakpuasan pembagian waris, dan akhirnya sampai berujung ke ya naudzubillah putusnya tali silaturahmi antar saudara. Oke. Baik, berikutnya harfun nida ya yunada bihil qarib wal ba'id. Ayat puasa tadi kan diawali dengan ya. Dalam bahasa Arab, ya itu disebut dengan harfun nida, atau terjemahan yang tidak sepadan dalam Indonesianya itu kata seru, kata untuk menyeru atau seruan. Ya, digunakan ya sebagai seruan untuk menyeru orang yang dekat dan jauh. Mengapa pengarang mengidentifikasi dekat dan jauh sebagai objek yang diseru? Ya, karena dalam gramatika bahasa Arab ya, itu sebenarnya dibedakan antara seruan untuk orang yang posisinya jauh dan dekat. Jauh dan dekat di sini bukan hanya secara fisik, tapi bisa juga secara konsep. Jadi kalau misalnya orang itu sedang tidur atau sedang tidak memperhatikan kita, kemudian kita panggil, nah seruannya itu menggunakan seruan untuk orang yang jauh, karena dia secara konsep dianggap jauh. Tapi bisa juga artinya itu jauh, memang jauh secara fisik, ya. Nah, sama kayak seruan kepada Allah ketika kita berdoa, nah itu kan Allah itu dekat secara psikis ya dengan kita. Ya, secara konsep Allah itu dekat. Nah, itu seruan ya itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk yang dekat dan jauh sekaligus. Walakin nakhtalafal ulama'u fihi min haitsul asli. Namun para ulama, dalam hal ini maksudnya adalah para ahli gramatika Arab. Kalau gramatika Arab itu sederhananya ilmu nahwu lah, dan sedikit ilmu sorof serta balaghah ya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai asal fungsinya, apakah untuk orang yang jauh atau yang dekat. Hal huwa lil qarib am lil ba'id, apakah untuk orang yang dekat atau untuk orang yang jauh. Faminhum man dhahaba ila annahu mushtarakun bainan nida'i lil ba'idi wal qarib. Di antara para ulama itu ada yang mengikuti pendapat atau berpendapat bahwa ia adalah gabungan untuk menyeru orang yang jauh dan dekat sekaligus. Saya menyimpang sedikit untuk sekedar wacana. Jadi dalam bahasa Arab, ilmu nahwu itu sebenarnya juga ada mazhab-mazhabnya. Ya, ada mazhabnya. Mazhab yang terkenal besar itu dua, mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Dua itu. Nah, yang sampai ke Indonesia, ya, nahwu yang digunakan di Indonesia ini umumnya adalah mazhab Basrah. Kayak gitu. Umumnya mazhab Basrah. Dan perbedaan penafsiran ayat Al-Quran itu kadang-kadang muncul karena perbedaan mazhab nahwu, gramatika Arab ini.
Selain mazhab Kufah dan Basrah itu masih ada mazhab-mazhab kecil yang lain kayak mazhab Mesir, mazhab Baghdad, ya. Jadi sebenarnya banyak cabang-cabangnya juga. Nah, itu kan sebenarnya munculnya cabang kayak gitu kan karena perbedaan mempersepsi wacana sebuah satuan lingual, sebuah kalimat, ya, atau paragraf atau apa gitu, karena berbeda semacam itu. Ya, contohnya saja misalnya kalau gampangannya, ini contohnya sebenarnya nggak terlalu pas banget, tapi sekedar analogi. Dalam bahasa Indonesia itu misalnya ada kalimat guru saya malas sekali. Terus Anda kasih koma di depan kata guru itu. Kan artinya jadi jauh berbeda. Yang pertama, guru saya malas sekali. Yang kedua, guru saya malas sekali. Nah, tuh, beda jadinya. Nah, kalau dalam bahasa Arab perbedaan ini pada asal usul katanya itu. Misalnya kata asyam itu masdar yang lebih utama apakah siam atau saum? Karena dalam Al-Qur'an sama-sama ada. Dalam surah itu surah Maryam kalau nggak salah. Dalam surah Maryam itu kan ada Allah berfirman, "Inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Ya, ada kata saum di situ selain kata siam dalam surah Al-Baqarah. Nah, terus mana yang lebih utama di antara dua masdar itu? Tapi kita nggak akan membahas itu terlalu jauh. Hanya sekedar insight, ya, wacana mengapa pengarang ini merasa penting untuk membahas perbedaan penggunaan kata ya, apakah untuk menyeru orang yang jauh atau yang dekat. Nanti di bawah ada penjelasannya. Penjelasannya itu kira-kira kalau dirangkum gini. Aslinya ya itu untuk orang yang jauh, tapi digunakan untuk orang yang beriman, padahal orang beriman itu dekat dengan Allah, karena untuk menyentak, ngasih shock culture kayak gitu, ngagetin, ya, biar kalau orang dikagetin itu kan mau tidak mau dia memperhatikan, gitu. Nanti penjelasan rincinya akan kita baca bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Para ulama banyak yang berpendapat bahwa seruan ya itu untuk jauh dan dekat. Wa amma Sibawaihi wa Zamakhsyari wa Ibnu Malik wa Ibnu Aqil wa ghairuhum faqad dhahabu ila annahu lil ba'id wa man fi hukmihi kassahi wan naim. Adapun Sibawaihi, Az-Zamakhsyari, Ibnu Malik dan Ibnu Aqil serta beberapa orang ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa ya itu adalah seruan untuk orang yang posisinya jauh ataupun orang yang dianggap jauh, dihukumi, yang secara hukum atau secara konseptual dia jauh, seperti orang yang sedang lalai, kasahi, seperti orang yang sedang lalai, wan naim, atau orang yang tertidur. Nah, gitu. Sedikit informasi, Sibawaihi ini ahli nahu, dan dalam sejarah beliau adalah yang meletakkan pondasi ilmu nahu, ya, pertama kali. Beliau dari mazhab Basrah, ya, gitu. Sibawaihi ini. Terus Zamakhsyari ini ahli tafsir. Ibnu Malik ini yang mengarang kitab Alfiyah, ya, mungkin bagi teman-teman yang mempelajari ilmu nahu sudah pernah bersentuhan dengan kitab Alfiyah, atau kalaupun belum bisa googling kok Alfiyah Ibnu Malik seperti itu, ya. Itu penjelasan tentang kaidah-kaidah nahu tapi dalam bentuk bait-bait puisi. Jadi Anda bayangkanlah orang itu menjelaskan suatu kaidah keilmuan tapi kaidahnya itu dimuat dalam puisi itu loh. Saya membayangkan aja sih kalau misalnya itu ilmu selain nahu kayak gimana, ya. Coba misalnya di bidang apa gitu. Baik, kalau Ibnu Aqil ini orang yang membuat syarah, ya, penjelasan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, para ulama ini, ya, disebutkan oleh pengarang bahwa mereka itu berpendapat ia adalah seruan untuk yang jauh ataupun orang yang dianggap jauh. Nah, ini catatannya, tapi ini nggak usah kita bahas. Jadi
ini catatan dari pengarang, buku-buku apa yang bisa dirujuk untuk membuktikan pendapat yang ada di atasnya ini. Wal qawlu bi anna harfan nida ya lil ba'id wa man fi hukmihi huwal arjah. Pendapat yang mengatakan bahwa seruan ya adalah untuk objek yang jauh ataupun orang yang dianggap jauh, bagi saya, kata pengarang, bagi saya itulah pendapat yang lebih kuat. Al-arjah itu artinya lebih kuat atau lebih bisa diterima secara ilmiah. Masih satu akar kata lah dengan kata tarjih kayak gitu ya, yang digunakan oleh Ormas Muhammadiyah. Itu kata tarjih itu kan biasanya kan untuk menelisik ya suatu perkara dan dicarikan ini kayak gimana hukumnya ya. Termasuk ketika mengharamkan rokok itu kan melalui majelis tarjih. Kalau di NU kan namanya bahsul masail ya. Bahsul masail itu ya bisa kurang lebih sama lah dengan majelis tarjih kalau di Muhammadiyah. Menurut pengarang yang lebih kuat adalah untuk orang yang jauh. Apa sebabnya? Lima jaa fi taudihil maqasid wal masalik bi syarhi Alfiyah Ibnu Malik, karena disebutkan dalam penjelasan buku ini Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya. Wa akhbara Sibawaihi riwayatan 'anil Arabi annal hamzata lil qaribil musghi wa anna ma siwaha lil ba'id masafatan au hukman. Juga selain terdapat dalam kitab Ibnu Malik, juga Sibawaihi itu pernah menyampaikan dalam suatu riwayat, Sibawaihi yang ini ya, founding fathernya ilmu nahu, Sibawaihi menyampaikan dalam suatu riwayat bahwa huruf hamzah itu digunakan untuk menyeru orang yang dekat, yang memperhatikan, orang dekat yang memperhatikan atau mendengar. Dan yang selain hamzah itu untuk yang jauh, baik jauh secara masafah, jarak, ataupun hukman, secara hukum dia dianggap jauh. Kita lanjutkan dikit lagi sampai selesai pembahasan ya-nya dulu saja ya. Ya-nya aja udah banyak ini. Tapi memang seperti itulah kalau kita mengeksplorasi pilihan kata dan susunan kata dalam suatu ayat. Wa ala madhhabi Sibawaihi i'tamada Nazim Ibnu Malik faqala. Oh ya, ini tidak usah saya jelaskan secara rinci. Jadi ini dia hanya mengutip bait puisi yang ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang mengatakan bahwa seruan ya, baik orang itu dianggap jauh ataupun jauh beneran, itu bisa menggunakan ya, bisa menggunakan ai ya, bisa menggunakan a, aya, dan haya kayak gitu. Nah, ini kita fokus ke sini saja. Seruan untuk orang kaidah nahunya ya adalah seruan untuk orang yang jauh. Wal hamzatu liddani, adapun huruf hamzah itu untuk orang yang dekat ya. Fannai huwal ba'idu masafatan. Yang disebutkan dengan an-na'i dalam bait ini adalah orang yang jauh secara jarak. Sementara wakan na'i huwal ba'idu hukman kasahi. Ada juga yang dimaksudkan itu jauhnya adalah karena dianggap jauh seperti orang yang lalai. Waddani huwal qarib. Adapun ini liddani artinya adalah orang yang posisinya dekat. Kemudian pengarang menyebutkan kita tidak perlu memperdebatkan keberadaan ya secara lebih jauh dari sudut pandang nahu, karena ya setiap pendapat itu pasti memiliki argumen sendiri. Jadi beliau bilang kayak gini, wala hajata ila dzikri sairil madzahib li'anna qailiha lam ya'tamidu illa 'ala ra'yi wa riwayatu la tu'aradu bir ra'yi. Tidak perlu untuk menyebutkan semua pendapat mazhab nahu untuk
seruan ya, karena orang yang menyampaikan pendapat dalam mazhab tersebut ya itu punya logikanya masing-masing, dan setiap riwayat itu tidak bisa dipertentangkan secara logis, masing-masing punya kebenarannya. Maksudnya punya kebenarannya itu kayak gini teman-teman, kurang lebih kayak gini ya. Kita membaca Al-Fatihah itu kan kalau secara mazhab Basrah kan bacanya Maliki Yaumiddin, ma-nya kan panjang ya, tapi kan ada qiraat lain yang baca itu pendek ya, Maliki Yaumiddin kayak gitu loh, ada, meskipun itu tidak populer. Tapi kalau Anda lihat orang-orang, misalnya Anda buka YouTube ya, orang-orang yang sholat dengan mengikuti mazhab Maliki, Imam Malik itu, dan itu gurunya Imam Syafi'i loh, yang Imam Syafi'i kan yang banyak kita pakai di Indonesia. Itu ada yang banyak yang membaca yang Maliki Yaumiddin pendek, dan setelah takbiratul ihram itu kan tangannya tidak sedekap tapi berjuntai di samping badan. Apapun itu, itulah uniknya Islam, dan itulah rahmat yang diberikan Allah, sehingga dengan adanya perbedaan kita paling tidak belajar dua hal: belajar menghargai perbedaan dan bersemangat mencari kebenaran, mana yang lebih kuat untuk kita gunakan dan kita lebih yakin, kan kayak gitu. Paling tidak dua hal itu. Saya lanjutkan. Idzan harfun nida ya huwa fi asli isti'malihi lil ba'idi aw man fi hukmihi. Jadi menurut saya, kata pengarang, seruan ya bisa dipastikan penggunaannya adalah untuk objek yang jauh atau yang dianggap jauh. Wa qad ja'al khitabu biya fil Qur'an aktsara min 300 marrah. Seruan dengan menggunakan ya saja, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya saja. Jadi bisa saja itu ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhan nabi dan sebagainya. Seruan yang menggunakan ya dalam Al-Quran itu lebih dari 300 kali ya. Gampang lah ngeceknya itu, kalau misalnya Anda punya aplikasi tertentu kan tinggal masukkan ya kayak gitu, nanti kan keluar ya. Atau Anda menggunakan korpus kayak gitu, cari ayat-ayat yang di dalamnya itu ada ya seruan, nanti akan keluar itu, oh ya ayyuhalladzina amanu sekian, ya ayyuhan nas sekian, dan seterusnya. Walidza fala budda minal intibahi ila dalalati hadzan nida'i 'inda tafsiril ayatil lati tadammanahu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan memperhatikan petunjuk seruan ini ketika memahami tafsir ayat yang memuatnya. Kalau ada ayat yang memuat ya, ayo kita perhatikan, itu kan aslinya untuk jauh. Tapi kalau yang diseru itu dekat, berarti ada maksud yang lain di situ. Orang yang beriman itu aslinya dekat dengan Allah, tapi kok seruannya digunakan untuk objek yang jauh, pasti ada maksud tertentu di situ. Oke, sampai di sini saja nih karena waktunya sudah hampir habis juga. Wala budda minas su'ali huna ma hiya dalalatun nida'i ya fi hadhil ayah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kata pengarang, apa yang ditunjukkan dengan penggunaan ya pada ayat ini? Wal jawab an hadza, jawaban dari pertanyaan di atas adalah annal mu'minina qaribuna minallahi ta'ala. Orang-orang yang beriman itu pada dasarnya dekat dengan Allah. Ya. Kan ada ayat masih dalam rangkaian ayat puasa ini kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku ya kepadamu, maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Dan dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah itu wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Ya, orang-orang yang berpaham wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti itu kan kadang-kadang kemudian, oh ini urat leher saya, Allah itu lebih dekat dari urat leher, berarti dalam diri saya dong. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang teologinya Asy'ariyah kan tidak begitu menganggapnya, ada tafsiran lain. Ya.
Jadi aslinya orang-orang beriman itu dekat dengan Allah. Wa inzaluhum manzilatal ba'idi fin nida kana liqar'il asma'i wa liiqazil qulub. Orang beriman diposisikan sebagai objek yang jauh dalam seruan ayat puasa untuk menyentak pendengaran mereka. Qar'i itu sebenarnya arti-harfiahnya menusuk, untuk menusuk pendengaran mereka dan membangunkan hati mereka. Jadi untuk menyentak dan menyadarkan. Nah, gitu. Jadi, kamu merasa beriman nggak? Kalau merasa beriman, dengerin nih, aku mau merintahkan suatu. Dan baru disebutkan perintahnya adalah puasa. Nah, gitu. Terakhir, lita'lama anna amral khitabi azimun. Oke. 5 menit lagi. Iya, oke. Agar kamu mengetahui bahwa perintah puasa itu besar, ya, agung. Tadi salah satunya dengan kata kutiba yang kami sampaikan di awal. Wa annahu yastahiqqul intibah, dan ini perintah yang harus diperhatikan dengan kehati-hatian, diperhatikan dan berhati-hati. Li annahu laisa ka'ayyi khitabin, karena ini bukan perintah sembarangan. Oke, ya, alhamdulillah ya, kita baru membahas satu seruan tadi. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya satu harf, satu huruf atau satu partikel ya, yang digunakan dalam ayat puasa. Dan ya di sini aslinya adalah seruan untuk orang yang jauh atau dianggap jauh, namun digunakan bagi orang-orang mukmin yang posisinya dekat, karena untuk menyentak dan menyadarkan agar orang-orang beriman itu tahu bahwa perintah puasa itu besar dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Tadi pengarang juga menjelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai ya, tapi kemudian pengarang juga menyimpulkan bahwa ya itu digunakan untuk orang yang jauh, tapi ada maksudnya. Kok aslinya objeknya dekat, tapi digunakan seruan untuk orang yang jauh. Sayangnya saya kurang tahu analoginya dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita menggunakan wahai atau hai kayak gitu, apakah ada perbedaan yang disuruh itu jauh atau tidak? Mungkin karena bahasa kita itu pada hal yang kayak gitu itu lebih mementingkan irama, semacam bahasa Cina, maka kan kalau untuk jauh tinggal suaranya dikencangkan, kalau yang dekat suaranya pelankan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ada pilihan kata, ini karakter bahasa ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada kekeliruan itu murni karena kelemahan kami sebagai manusia. Ya, maka kalau misalnya ada kekeliruan, mohon koreksinya selalu dari para hadirin dan hadirat, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada pembawa acara. Doa. Oke, baik, kita berdoa ya. Kita awali dengan Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa min taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma in kunta qabilta taubatana wa ghafarta haubatana fa akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nahfaza kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an.
إلهنا أكرمنا بحسن الصوت والنغمة حتى أنه من سمع قراءتنا يزداد رقة في قلبه وإن كان قاسي القلب إلهنا أكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.